Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari PR18 akan mempresentasikan hasil UTS kami berupa codingan dari soal yang telah diberikan. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Joseph Christian Merpaung dengan NIM 12S24036 dan peer saya. Saya Artalibe Siregar dengan NIM 12S24010. Baik Pak, sebelum kami melak- menjelaskan tentang code yang telah kami perbuat, yaitu yang ini, izinkan saya untuk membacakan soalnya terlebih dahulu. Ucok dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu pair ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester, untuk setiap mata kuliah, Ucok dan Butet akan mendapat nilai akhir yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai huruf, misal A, AB, B, BC, dan seterusnya. Nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk persentase. Total persentase adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan persentasenya. Meski demikian, sebuah mata kuliah memiliki paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh, ada mata kuliah dengan 4 komponen penilaian yang terdiri dari kuis, assignment, mid exam, dan final exam dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 25%, dan 25%. Sementara itu, ada juga mata kuliah yang hanya memiliki dua komponen penilaian yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Uco dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Nah, berikut ini adalah rancangan dari program yang akan kami kembangkan. Yang pertama, pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen K yang akan diperhitungkan, di mana K lebih kecil 0, yang dimana K lebih besar 0, dan lebih kecil sama dengan 5. Yang kedua, selanjutnya program akan membaca K buah baris komponen penilaian. Yang dimana setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah pagar panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu, dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat, nilai lebih besar 0, lebih kecil sama dengan 100. Komponen penilaian dikemas dalam structure. Yang keempat, setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran, berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, persentase bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon, yaitu tanda petik koma. Maaf, tanda titik koma, sebagai separator. Yang kelima, selanjutnya program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkannya dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Lalu yang terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran PACE, sebaliknya fail, batas minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus adalah 50,0. Berikut adalah eh, example sebagai compiler yang akan kita masukkan. Ini adalah inputnya dan ini adalah outputnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan langsung ke codingan yang kami buat. Yang pertama di sini ada type def struct, lalu ada char nama 100, di bawahnya integer babak komponen, nilai, dan kemudian elemen. Di mana struktur elemen digunakan untuk menyimpan data setiap elemen. Lalu di mana masing-masing elemen ini memiliki yang tadi nama 100, itu maksudnya untuk menyimpan nama elemen atau string dengan panjang maksimal 100 karakter. Lalu untuk bobot komponen ini untuk menyimpan bobot dalam persen. Lalu nilai untuk menyimpan nilai dari si elemen. Lalu kita masuk ke main yang akan dijelaskan oleh peer saya. Baik, di bawahnya terdapat integer main, integer jumlah elemen, scanf, persen %d, dan jumlah elemen, eh, di mana ini digunakan dan elemen-elemen jumlah elemen di mana ini untuk ulang Pak.
di mana terdapat dari integer main, integer jumlah elemen, scanf persen %d dan jumlah elemen, di mana ini untuk input jumlah elemen, di mana program akan membaca jumlah elemen yang bisa dimasukkan dari input pengguna. Lalu elemen-elemen jumlah elemen double total score sama dengan 0. Di mana yang dimaksud di sini adalah deklarasi array dan perhitungan skor. Di sini elemen adalah array untuk menyimpan semua data elemen yang diinput dan total score adalah variabel untuk menyimpan total score hasil perhitungan. Lalu kami melakukan loopingan for yang pertama, di mana looping for pertama dengan eh, kami deklarasikan i dengan variabel integer sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari jumlah elemen i plus plus. Lalu scanf persen 99, lalu dalam kurung siku pagar, lalu pagar persen d, lalu pagar persen d, lalu elemen i dikali nama dan elemen i komponen dan elemen i nilai. Total score elemen i bobot komponen dibagi dengan 100 elemen i nilai dikali nilai, di mana eh, ini tadi sebagai input data elemen, di mana pengguna kami akan memasukkan data setiap elemen dengan format persen persen yang ini Pak, tanda ini pagar itu untuk membaca string hingga karakter pagar. Lalu total skornya dihitung dengan rumus, di mana total skor tadi adalah elemen dikali elemen i dikali bobot komponen per 100.0, elemen i titik nilai dikali nilai. Lalu kami untuk mengeluarkan output dari setiap elemen, kami melakukan loopingan for, di mana kami sini membuat loopingan for dengan i bertipe data integer sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah elemen i plus plus. Lalu untuk mengeluarkan outputnya, kami lakukan printf persen d slash n backslash n, lalu elemen i dikali nama, elemen i dikali bobot komponen, lalu elemen i dengan nilai, di mana uh, dari di sini kita mengharapkan bahwasanya yang akan di printf adalah elemen i dikali nama, elemen i dikali bobot komponen, elemen i dikali nilai, di mana program akan membuat setiap elemen dengan format. Lalu untuk output total score uh, dan statusnya tadi pass atau fail, kami melakukan printf persen di persen 1f slash n persen s slash n total score lebih besar sama dengan 50, apakah dia pass atau fail. Ini untuk mencetak total score dengan satu digit belakang koma. Lalu jika total skornya lebih besar sama dengan 50, maka statusnya pass. Jika tidak, maka hasilnya adalah fail. Lalu Pak, untuk membuktikan apa namanya code yang kami buat, kami akan melakukan run pada code ini. Pada video sebelumnya sudah kami uji cobakan Pak, namun kami uji coba kembali lagi. gcc m01 underscore 01.c min o m01 underscore 01. Lalu readme, di mana example pertama akan kami coba dengan pertama adalah menginput dengan 2, lalu kami input project pagar 60 pagar 681, lalu kami input lagi final exam 40 pagar 78, maka output yang dikeluarkan adalah project 6081 final exam 478 79,8 dan paste. Sudah sesuai dengan example yang telah dibuat. Kami akan melakukan run lagi pada example yang kedua.
di mana kami masukkan inputnya 4, lalu quiz, lalu assignment, lalu mid exam, lalu final exam 2 pagar 25 pagar 81. Maka output yang dikeluarkan adalah mulai dari agak naik ke atas sedikit. Quiz 2047, assignmentnya 3093, lalu mid examnya 2578, final examnya 2581. Baru range itu 77,1 dan paste. Lalu pada example ketiga ya 1 di mana kami akan input dengan 5, lalu quiz ya, kami salin, lalu assignment pagar 60, maka outputnya adalah lagi quiznya 1047, assignmentnya 2063, projectnya 2055, mid examnya 2040, final examnya 3044, 49,5 baru fail. Dengan uh, run yang telah kami lakukan, maka code yang kami buat adalah berhasil, Pak. Namun dalam pembuatan code ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang kami dapati dalam membuatnya, di mana kami juga termasuk teledor karena tidak sedetail itu dalam penggunaan semikolon. Lalu banyak tadi kami tadi di lama bahwasanya code ini sudah selesai kami buat, namun tidak bisa memberikan input dan output sesuai dengan example. Lalu kami berpikir-pikir mencari di mana kami yang salah. Eh, Setelah kami cari-cari, setelah kami ulik-ulik, tadi kami lupa menggunakan eh, yang ini Pak, simbol dan ini pada elemen ini Pak. Jadi dia tidak terbaca Pak pada code yang tadi Pak. Namun ini kami perbaiki eh, saat kami ingin mengumpul, namun video video pengerjaan telah selesai. Di situ langsung kami kumpul Pak. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan yang kami buat. Eh, Akhirnya kami mengucapkan terima kasih Pak.